Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Untuk di kelas tanggung, hari ini membawakan firman Tuhan Kamarlen. Kakak harap semuanya adik-adik siap untuk mau memuji Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesehatan sampai hari ini. Yuk adik-adik, sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Kakak minta kalian siapkan hati kalian. Yuk mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang-Mu Tuhan, Kau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara atas kami ya Bapa, dan biarlah Engkau juga memberkati bibir mulut hamba Tuhan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan firman ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di kitab Yesaya 56 ayat 1-8 yang berkata, "Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukan dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, sudah tentu hendak memisahkan aku daripada umatnya, dan janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang membeli apa yang kukendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku. Kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang yang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orang yang telah terhimpun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kakak minta adik-adik semua duduk yang manis, dan kakak minta mama papanya mendampingi anak-anaknya. Terima kasih. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang aku mau setia dalam kitab Yesaya 56. Di situ dituliskan pengenapan keselamatan dan syarat-syaratnya. Nah adik-adik, kakak mau cerita tentang kitab Yesaya. Merupakan kitab yang berisi tentang panggilan dan peran Yesaya sebagai tokoh utamanya. Menurut catatan arkeologi, kitab Yesaya diperkirakan secara utuh telah ditulis pada tahun 125 sebelum Masehi. Yesaya adalah seorang nabi Yudea yang diutus Allah menjelang akhir hidup Raja Uzia pada tahun 700
sebelum Masehi. Masa pelayanannya berkisar 40 tahun pada masa kerajaan Yehuda dengan Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Nama Yesaya berarti penyelamat Yahweh. Nah, adik-adik demikianlah tentang kitab Yesaya. Nah, adik-adik kakak mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak sih merasakan suatu membutuhkan pertolongan? Nah, rasanya bagaimana sih kalau kalian membutuhkan pertolongan? Contoh seperti gambar di ini nih. Gambar ini ada seorang anak, dia ingin belajar memasak. Pasti dia mesti bertanya dulu sama siapa dong? Pasti sama mamanya dong. Ya kan adik-adik? Nah, sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu mereka sedang berada di tanah pembuangan. Mereka masuk di tanah pembuangan akibat hukuman yang diberikan Allah kepada mereka. Mengapa Allah menghukum? Karena mereka itu tidak taat, tidak setia kepada Allah. Mereka hidup tidak bebas di tanah pembuangan karena bukan berada di daerah mereka sendiri. Mereka hidup di bawah penjajahan bangsa asing, sehingga mereka membutuhkan pertolongan adik-adik. Meskipun Allah menghukum mereka, tetapi Allah tidak meninggalkan mereka. Allah tetap memperhatikan mereka. Makanya Allah menyampaikan kepada Nabi Yesaya melalui pesannya Allah kepada Nabi Yesaya itu apa? Allah berpesan bahwa pemulihan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan umat, tetapi pemulihan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang senantiasa hidup taat dan setia kepada Allah. Nah, dalam kitab Yesaya 56 ayat 1-8 dikatakan ada 3 yang kita diingatkan lagi. Siapa yang bisa memperoleh keselamatan dari Tuhan asal setia dan taat kepadanya? Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi setiap yang mau menerima dan melakukan setiap kehendak Tuhan. Ada upah yang akan diterima jika mereka setia dan taat. Tuhan gak minta macam-macam adik-adik, cuma minta kita setia sama taat. Kayak gimana Kak Marlen? Itu kunci kita loh. Kuncinya apa? Minta cuma setia aja sama Tuhan, taat aja sama Tuhan. Kayak gimana Kak melakukannya? Rajin baca firman, dengar-dengaran mama papa. Gak susah kan adik-adik? Ibadah, komitmen. Oh, saya mau baca Alkitab nih. Komitmen, janji saya akan baca Alkitab. Itu aja yang Tuhan inginkan. Bagi umat yang setia dan taat kepada kehendak Tuhan, keselamatan itu diberikan kepada semua umat tanpa terkecuali, asal tetap setia dan taat. Tuhan akan memberikan keselamatan bagi kita adik-adik. Asal apa? Asal kita setia dan taat. Nah, itu aja yang ingin Kakak Marlen sampaikan kepada adik-adik sekalian. Tidak susah ya adik-adik. Jangan seperti bangsa Israel. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa kalau kami belum mendengarkan firman-Mu, biarlah firman yang kami dengar belum menjadi damai bagi kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya Bapa, untuk mempermuliakan nama-Mu di surga ya Bapa. Dan kiranya juga Tuhan Kau memberkati orang tua daripada anak-anak layannya Bapa, memberikan orang tua ini kesehatannya Bapa dan umur panjang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku yang hidup, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita siapkan persembahannya ya adik-adik. Dan kita akan menyanyi satu lagu, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamat. Untuk aktivitas di kelas tanggung, kakak minta tuliskan janji kesetiaan adik-adik kepada Tuhan maupun pada diri sendiri. Contohnya, janji setianya itu tidak akan lagi bikin mama marah. Setia nih, pokoknya mulai hari ini saya bakal tidak buat mama marah. Terus mau buat yang baik. Terus ada lagi, tuliskan tindakan menunjukkan kesetiaan pada Allah. Contohnya pertama, rajin belajar. Saat ini kayak misalkan contohnya lagi, mau beribadah, baca firman. Itu contohnya, sebutkan 5 aja. Yang pertama tadi kan janji kalian kepada Tuhan apa. Yang kedua, tuliskan tindakan yang menunjukkan kesetiaan kalian kepada Allah. Sebutkan 5. Oke adik-adik, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.